Halo semuanya, saya Dewi Ayu Fauzia. Selamat datang di podcast Bringka. Ini podcast pertama saya dan di sini topik pertama yang akan saya bawakan yaitu tentang anak hukum berbicara. Tentu saja di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Acep Muhammad Rizky SHMH dan juga Saudara Irfan Aditya Pradana, mahasiswa Fakultas Hukum. Nah, tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai podcast ini. Apa kabar Bapak Acep dan Saudara Irfan? Alhamdulillah kabar baik. Dosen hukum dan mahasiswa Fakultas Hukum. Hukum menurut banyak orang itu kan banyak aturan dan penuh dengan undang-undang. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Saudara Irfan, apa sih yang memotivasi Saudara Irfan ini untuk masuk ke Fakultas Hukum? Sebenarnya yang membuat saya tertarik untuk masuk ke Fakultas Hukum yaitu adanya rasa penasaran saya terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Rasa penasaran itu timbul ketika saya masih SMP. Kebetulan saat itu saya menonton acara televisi yang berbau tentang hukum, politik, dan di acara tersebut terdapat argumen-argumen dan kritikan-kritikan yang berani diungkapkan oleh bintang tamu, terutama hostnya. Terus setelah saya masuk SMA, rasa penasaran itu sebenarnya sudah hilang karena saya fokus untuk meneruskan sesuai jurusan saya di IPA. Tapi saat saya mencoba masuk ke jurusan IPA saat kuliah gagal, sehingga saya memutuskan bahwa saya akan melaksanakan janji saya waktu SMP bahwa saya akan masuk ke Fakultas Hukum. Jadi bermula dari rasa penasaran Anda ya. Begitu. Nah, lalu setelah Anda belajar di Fakultas Hukum selama 2 semester, menurut data yang saya punya, apa sih kesan hukum menurut Anda sekarang? Kesan hukum bagi saya untuk saat ini menarik dalam hal apa aja, yang seperti menarik bahwa hukum harus dibicarakan, harus menjadi pembahasan, dan hukum menarik untuk dipelajari. Tapi mengapa hukum menarik untuk dipelajari? Karena hukum bagi saya sekarang kita berkesinambungan dengan hukum. Kehidupan sehari-hari saya tidak jauh dari peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, oleh ya seperti pemimpin daerah gitu. Jadi secara tidak langsung saya hidup dengan hukum. Jadi harus menarik, itu harus dipelajari. Jadi menurut saya hukum menarik dan harus siap dengan kejutan-kejutannya. Karena di hukum apapun bisa terjadi, dan hukum tidak diciptakan bukan untuk menyenangkan kedua belah pihak. Contohnya ya pasti tentunya ada yang satu pihak diuntungkan dan satu pihak dirugikan. Harus siap dengan itu. Jadi tantangan tersendiri ya bagi Anda? Jadi tantangan tentu. Oke, baik. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Acep, apa sih yang memotivasi Bapak Acep pada saat dulu masuk ke Fakultas Hukum, Pak? Sedikit bercerita, waktu dulu ketika saya di bangku SMP sampai bangku SMA, sebenarnya saya tidak ada keinginan untuk masuk Fakultas Hukum. Malah waktu itu saya bercita-cita ingin menjadi guru olahraga. Sehingga waktu itu saya ketika lulus SMA, saya memutuskan untuk mendaftar ke salah satu universitas negeri mengambil jurusan keolahragaan. Tetapi ternyata saya dinyatakan tidak lulus. Sehingga waktu itu saya 1 tahun tidak melanjutkan pendidikan formal saya. Tapi ternyata dari kegagalan itulah yang menimbulkan rasa penasaran saya terhadap hukum. Kalau tidak salah waktu itu di Indonesia banyak kasus-kasus pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya demo antara mahasiswa, buruh, masyarakat lainnya dengan pemerintah. Dari kejadian tersebutlah yang menimbulkan rasa ingin tahu saya terhadap hukum. Menarik sekali ini, mahasiswa dan dosennya sendiri itu sama-sama bermula dari rasa penasaran dan bermula juga dari sebuah kegagalan. Nah, lalu apa sih yang memotivasi Bapak untuk menjadi dosen di Fakultas Hukum? Ya, kalau untuk menjadi dosen sebenarnya saya itu dari awal akan tidak ada keinginan menjadi dosennya. Tetapi ketika saya lulus dari sarjana 1 S1, saya berkeinginan untuk memberikan ilmu-ilmu saya kepada orang-orang lain. Dengan cara saya menjadi dosen, setidaknya saya ikut membantu dalam memperjuangkan kualitas hukum di Indonesia ini.
Semoga tujuan Bapak bisa tercapai ya. Iya. Nah, setelah mahasiswa-mahasiswi lulus dari Fakultas Hukum lalu mereka menjadi sarjana hukum, bisa menjadi apa aja sih mereka, Pak? Karena yang saya tahu dan masyarakat banyak tahu itu hanya seputaran di pengadilan saja. Ketika mahasiswa lulus dari Fakultas Hukum, mereka banyak alternatif lain apabila mereka ingin masuk dunia kerja. Karena kalau menurut saya, lulusan dari Fakultas Hukum itu banyak dibutuhkan di berbagai bidang. Tetapi apabila mereka ingin bekerja sesuai dengan pendidikan mereka, pastinya tidak hanya di pengadilan saja, seperti menjadi hakim, jaksa, atau advokat. Mereka juga bisa menjadi notaris, konsultan hukum, staf legal, diploma di luar negeri, dan pastinya menjadi dosen seperti saya. Wah, ternyata luas juga ya. Jadi jangan takut buat Iya. kalian yang mau masuk ke jurusan hukum karena ruang lingkup profesinya itu luas juga. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi kepada saudara Irfan. Dengan adanya sistem daring ini, apakah saudara merasa dirugikan atau justru malah diuntungkan? Sistem daring saat ini yang saya rasakan ya, saya tidak merasa dirugikan dan tidak merasa diuntungkan, karena saya pikir peraturan yang baru atau sistem yang baru untuk ditetapkan di Indonesia itu tentunya pasti ada risiko, kekurangan dan kelebihannya. Sehingga saya pikir kekurangan-kekurangan yang saya dengarkan seperti kurang lebihnya biaya kuota, biaya pulsa, dan terbatasnya diskusi antara mahasiswa dan dosen, saya pikir itu adalah resiko, jadi harus diterima dengan lapang dada. Dan bahkan sistem daring ini ada positifnya, seperti secara tidak langsung dosen itu setiap mengasih materi kepada mahasiswanya hanya inti-intinya saja, sehingga mahasiswa harus lebih bisa mencari sumber-sumber yang lain, baik itu di internet, buku-buku yang lainnya, dan itu bisa menjadi tambahan wawasan bagi saya sendiri, sehingga saya berpikir saya tidak merasa dirugikan dan tidak merasa diuntungkan. Jadi berada di tengah-tengah Ya. saja ya, dan kitanya yang harus pandai-pandai Ya. beradaptasi dengan keadaan. Oke, baik. Nah, lalu sekarang saya ingin tahu dari sudut pandang dosen, apakah ada keluhan, Pak, dari sistem daring ini? Sebenarnya saya sependapat ya dengan mahasiswa saya, karena sesuatu yang baru pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Dari segi kelebihannya, dari sistem daring ini memudahkan untuk saya sebagai dosen dan mahasiswa untuk memulai perkuliahan di mana saja. Selain itu juga untuk mahasiswa, mereka bisa menggali sebanyak-banyaknya materi yang tidak diberikan oleh dosen, karena mereka pasti banyak waktu luang untuk dimanfaatkan untuk belajar. Dari segi negatifnya, saya sebagai dosen ketika sedang melakukan perkuliahan, banyak mahasiswa yang mengeluh dengan kuota yang habis, sinyal yang hilang, dan kadang ada yang ketika saya bertanya kepada mahasiswa, padahal mahasiswa tersebut ada di ruang diskusi, dia tidak menjawab pertanyaan saya. Saya tidak tahu alasannya karena apa itu. Gitu. Wah, jadi memang selalu ada plus minusnya ya dari segala sesuatu sistem yang baru itu. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari obrolan ini yaitu bahwa hukum sangatlah luas. Hukum tidak dibuat untuk menyenangkan semua pihak, karena pasti ada saja pihak yang merasa dirugikan. Sisi inilah yang menarik dari hukum untuk dipelajari lebih dalam. Dan jangan takut untuk kalian yang mau masuk fakultas hukum, karena banyak sekali profesi yang bisa kalian ambil nanti setelah lulus. Terima kasih Bapak Acep Muhammad Rizky SHMH dan juga Saudara Irfan atas waktu yang kalian luangkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.